Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Putu Abikesa. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai etika dalam teknologi informasi, yaitu tentang e-commerce. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas teknologi informasi pariwisata, dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Teman-teman sekalian, e-commerce singkatan dari electronic commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang atau layanan melalui internet. Ini melibatkan transaksi elektronik seperti pembayaran online, penukaran data elektronik, dan transfer dana secara elektronik. E-commerce mencakup berbagai model bisnis termasuk pengecer online, pasar online, lelang online, dan banyak lagi. Nah, karena e-commerce ini merupakan suatu platform jual beli yang berbasis media sosial, tentu sangat banyak terjadi kejahatan di dalamnya. Berikut akan saya jelaskan beberapa kejahatan tersebut beserta dengan solusinya. Yang pertama itu ada kasus GrabToko. Sejumlah pelanggan melaporkan telah tertipu oleh GrabToko pada Januari 2021. GrabToko sebelumnya agresif menjual ponsel pintar Android dan iPhone baru dengan harga bersaing seperti iPhone 11 yang dijual mulai 5 jutaan dan Poco X3 NFC mulai 1 jutaan. Aduan muncul ketika pelanggan tak kunjung menerima barang sesuai merek beli, sedangkan uang keluar dalam transaksi pun tidak kembali. Dugaan penipuan menguat setelah diketahui GrabToko bukan merupakan bagian dari Grab Indonesia. Dari kasus itu, total kerugian yang dialami pelanggan ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Setelah kasus terkuak, media sosial dan situs GrabToko langsung tidak bisa diakses. Bahkan kantor fisik GrabToko yang disebut-sebut berada di kawasan Rasuna Said sudah kosong. Di kasus berikutnya ada kasus Elma Taina. Selebritas Elma Taina menceritakan bahwa ia menjadi korban penipuan saat berbelanja online di salah satu marketplace. Cerita itu dibagikan baru-baru ini lewat Instagram @elmataina. Kasus bermula saat Elma berbelanja kebutuhan rumah tangga seperti minyak sebanyak 5 kardus untuk usahanya. Namun, saat transaksi berlangsung, Elma mendapatkan pesan dari jasa pengiriman bahwa ada gangguan sehingga dia diminta mengganti jasa pengirimannya. Elma kemudian dimintain mengisi formulir penggantian jasa pengiriman. Di formulir tersebut, ia meminta dimasukkan PIN dompet digital yang digunakan saat pembayaran. Tiba-tiba saja semua barang yang ada di belanjaannya hilang, berubah menjadi koin game. Panik karena akun dompet digitalnya dibobol, Elma melaporkan kejadian ini ke pihak e-commerce sehingga kasus ini tertangani. Alhamdulillah guys, sudah menanggapi masalah aku dengan cepat dan sudah clear, semuanya dibereskan. Semoga ke depan kita semua lebih berhati-hati, kata Elma lewat Instagramnya. Di kasus yang ketiga yaitu ada beli ponsel tapi yang datangnya kardus. Kejadian penipuan dialami oleh seorang pelanggan bernama Chandra, warga Kulon Progo. Ini menjadi korban saat membeli telepon seluler atau ponsel senilai 3,6 juta. Kasus ini ia laporkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula saat Chandra membeli ponsel lewat akun jual beli di Facebook. Salah satu merchant menawarkan ponsel Poco C3 NFC dengan harga yang murah. Dia pun tertarik dan menghubungi merchant melalui pesan. Transaksi terjadi dan tidak lama kemudian Chandra menerima pesanannya. Nahas, barang yang ia terima berupa kardus kosong. Nah, untuk menghindari kejahatan dan penipuan yang terjadi saat berbelanja online, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti berikut. Yang pertama, pilih platform terpercaya, gunakan platform e-commerce yang sudah terkenal dan terpercaya. Pastikan situs tersebut menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan pembayaran Anda. Kedua, periksa reputasi penjual. Sebelum melakukan transaksi, periksa reputasi penjual dengan membaca ulasan dari pelanggan sebelumnya. Hindari transaksi yang dengan penjualan memiliki reputasi buruk atau sedikit ulasannya. Selanjutnya, gunakan metode pembayaran yang aman.
Menggunakan metode pembayaran yang aman seperti kartu kredit atau sistem pembayaran pihak ketiga yang terpercaya. Hindari pembayaran dengan transfer bank atau uang tunai karena sulit dilacak jika terjadi masalah. Yang keempat, waspadai tawaran terlalu bagus. Jika tawaran terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka mungkin itu adalah tanda penipuan. Jangan tergoda untuk melakukan pembelian dan pertimbangan dengan hati-hati. Yang kelima, kebijakan pengembalian dan garansi. Pastikan Anda memahami kebijakan pengembalian barang dan garansi penjual sebelum melakukan pembelian. Ini penting untuk melindungi diri Anda dari barang yang Anda terima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, perhatikan tanda-tanda penipuan. Waspadai tanda-tanda penipuan seperti permintaan nomor informasi pribadi yang tidak perlu, penawaran dengan tautan yang mencurigakan, atau penjual yang menekan Anda untuk segera melakukan pembayaran. Di nomor 7, untuk gunakan perlindungan pembeli. Beberapa platform e-commerce menyediakan perlindungan pembeli. Pastikan Anda memahami prosedur klaim dan batas perlindungan tersebut sebelum melakukan pembelian. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat membantu mengurangi resiko dan menjadi korban penipuan dalam e-commerce. Tetaplah waspada dan teliti dalam transaksi online yang Anda lakukan. Nah, itulah pembahasan saya mengenai etika dalam teknologi informasi. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.